nama saya Fitriani dengan NIM 1082024009. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah simulasi konseling karir dengan judul Mahasiswa Bingung Memilih Profesi Setelah Lulus. Pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa banyak mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kebingungan dalam menentukan profesi setelah menyelesaikan pendidikan. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa ragu karena memilih banyak pilihan karir, adanya tuntutan dari keluarga, serta kekhawatiran mengenai peluang kerja di masa depan. Kondisi tersebut sering menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan karir. Melalui simulasi ini, saya berperan sebagai konselor yang akan membantu klien memahami dirinya sendiri, mengenali minat dan bakat yang dimiliki, serta menemukan alternatif profesi yang sesuai dengan potensi dan kepribadiannya. Dalam proses konseling ini, saya menggunakan teori Holland sebagai dasar untuk membantu klien memahami hubungan antara tipe kepribadian dan pilihan karir yang tepat. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan konseling karir, membantu klien dalam mengambil keputusan karir yang lebih matang, serta menunjukkan pentingnya mengenali potensi diri sebelumnya menentukan profesi setelah lulus kuliah. Selain itu, video ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana layanan konseling karir dapat membantu individu dalam merencanakan masa depannya secara lebih terarah. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang akan dibahas dalam simulasi konseling karir ini. Ani merupakan mahasiswi semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsinya selama kuliah. Aulia memiliki prestasi akademik yang cukup baik dan aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus. Namun ketika masa kelulusannya semakin dekat, ia mulai merasa bingung mengenai profesi yang akan dipilih setelah lulus. Aulia memiliki beberapa pilihan karir yang menurutnya menarik. Ia ingin menjadi guru BK karena sesuai dengan bidang studinya, dan ia senang membantu orang lain. Selain itu, ia juga tertarik bekerja di perusahaan sebagai HRD karena memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan manajemen sumber daya manusia. Di sisi lain, Aulia juga memiliki keinginan untuk membuka layanan bimbingan belajar dan konseling secara mandiri di masa depan. Banyaknya pilihan tersebut membuat Aulia kesulitan menentukan keputusan. Ia khawatir memilih profesi yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan kepribadiannya. Selain itu, Aulia sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah memiliki rencana karir yang jelas, sehingga membuatnya semakin tidak percaya diri. Orang tua Aulia memberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan, tetapi mereka berharap Aulia dapat memperoleh pekerjaan yang stabil dan memiliki masa depan yang baik. Harapan tersebut membuat Aulia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena kebingungan yang dialaminya, Aulia memutuskan untuk mengikuti layanan konseling karir. Ia berharap melalui konseling tersebut dapat mengenali minat, bakat, dan potensi dirinya dengan lebih baik, sehingga mampu menentukan profesi yang sesuai dengan kepribadiannya, kemampuan, dan tujuan karir yang ingin dicapai di masa depan.
Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi konseling hari ini. Ada yang ingin kamu sediakan? Selamat pagi Bu, kabar baik, baik alhamdulillah. Saya bingung menentukan profesi saya setelah lulus nanti Bu. Baik, bisa diceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu begini? Saya tertarik menjadi guru BK, tapi kadang juga saya ingin menjadi perusahaan sebagai HRD. Kadang saya juga pikir untuk melanjutkan studi S2 gitu. Jadi saat ini kamu memiliki beberapa pilihan karir dan belum yakin mana yang paling sesuai dengan dirimu, benar begitu? Ya Bu, Menurutmu, kegiatan apa yang kamu paling sukai selama kuliah? saya sedang mengambil teman yang memiliki masalah, menjadi pengurus organisasi, dan saya sedang belajar dari banyak orang gitu. Bagaimana dengan pengalaman magang atau praktik kamu? Saat praktik di sekolah, saya merasa senang ketika membantu siswa menyelesaikan masalah mereka. Baik, dari informasi yang kamu sampaikan terlihat bahwa kamu memiliki minat dan kuat dalam membentuk interaksi dengan yang lain. Dalam teori Holman, terdapat 6 tipe kepribadian karir, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneurship, dan konvensional. Berdasarkan hasil eksplorasi tadi, kamu cenderung memiliki tipe sosial karena senang membantu, memimpin, mendengarkan, dan berinteraksi dengan orang lain. Baik Bu, kira-kira profesi apa ya Bu yang untuk sosial? Beberapa profesi yang sesuai antara lain guru BK, konselor sekolah, guru, pekerja sosial, HRD. Kalau saya memilih menjadi guru BK, kira-kira prospeknya bagaimana ya Bu? Prospeknya cukup baik, lulusan BK dapat bekerja sebagai guru BK di sekolah, konselor pendidikan, konselor di lembaga sosial, maupun melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pengalamanmu selama praktik di sekolah menunjukkan bahwa kamu menikmati aktivitas konseling, sehingga profesi tersebut cukup sesuai dengan minat dan kepribadianmu. Baik Bu, saya jadi sangat sekarang. Baik, saya menyarankan agar kamu membuat rencana karir jangka pendek dan jangka panjang, serta terus mengembangkan kompetensi yang mendukung profesi yang kamu minati. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama, semoga kamu dapat menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi dirimu. Dari simulasi konseling karir ini, saya mempelajari bahwa setiap individu memiliki minat, bakat, dan kepribadian, dan tujuan karir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses pemilihan profesi perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam diri individu. Saya juga belajar bahwa konseling karir memiliki peran penting dalam membantu seseorang mengenali potensi dirinya sehingga dapat mengambil keputusan karir yang lebih tepat. Kesulitan yang saya hadapi dalam simulasi ini adalah mengenali informasi klien secara lebih mendalam dan memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Hal yang ingin saya perbaiki ke depannya adalah meningkatkan keterampilan bertanya, kemampuan mendengarkan aktif listening, serta kemampuan memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada klien. Melalui teori Holland, saya memahami bahwa kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan keberhasilan karir seseorang. Demikian simulasi konseling karir yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya perencanaan karir dan pemilihan profesi yang sesuai dengan potensi dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.